Ini adalah robot besar pemanen buah stroberi. Sebuah inovasi teknologi dalam pertanian buah stroberi yang terkenal. Namun, ada hal yang lebih menarik dari sekedar inovasi robot pemanen, yaitu inovasi atau cara dan proses bertani stroberi dengan cara hidroponik modern. Sebagian dari kalian mungkin sudah akrab atau familiar dengan metode tanam hidroponik. Metode tanam hidroponik memiliki banyak keunggulan, di antaranya adalah hemat akan lahan, tidak membutuhkan banyak air, dan juga dapat meningkatkan produksi hingga 4 kali lipat dari perkebunan biasa. Kebun stroberi konvensional biasanya menanam 50.000 tanaman stroberi per hektar. Namun dengan sistem hidroponik semacam ini, petani dapat menanam hingga 200.000 tanaman per hektar. Dalam bertani secara hidroponik juga terdapat banyak perlakuan dan teknologi yang berbeda di setiap perusahaan pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Namun tentu memiliki satu kesamaan, yaitu bertani tanpa menggunakan media tanah. Dan sebagai gantinya, menggunakan air yang mengalir dan juga dilakukan secara vertikal untuk meningkatkan area lahan pertanian dengan lahan yang ada. Salah satu perusahaan yang menawarkan teknik bertani stroberi secara hidroponik adalah NGS atau perusahaan New Growing System yang berasal dari Eropa, tepatnya negara Spanyol di kota Colby. Peralatan dan sistem hidroponik NGS sudah banyak diterapkan di banyak negara bagian Eropa. Sistem produksi NGS telah dirancang untuk budidaya berbagai jenis tanaman tanpa menggunakan substrak sistem, memungkinkan manajemen irigasi sirkuit tertutup dengan mensirkulasikan kembali larutan nutrisi. Dengan metode ini, petani juga memungkinkan untuk meningkatkan kepadatan tanaman dengan memberikan ruang bebas tanaman berkembang secara alami dengan teknologi polietilen berlapis untuk merangsang perkembangan akar. Sistem ini juga memberikan solusi untuk memasok nutrisi dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan desain rangka polietilen berlapis yang terbukti dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan akar dengan mengoptimalkan ruang yang tersedia dan mengoptimalkan penyerapan air dan nutrisi. Desain polietilen berlapis dalam media tanam ini didesain menyerupai aliran air terjun yang memberikan akses sempurna kepada akar untuk mendapatkan oksigenasi larutan nutrisi, sehingga berkontribusi pada pengembangan tanaman yang lebih baik. Sistem produksi polis ini memberikan kontrol penuh atas tanaman. Petani dapat merespon kebutuhan fisiologis tanaman serta permintaan pasar. Selain itu, sistem sirkuit air tertutup dapat mengoptimalkan penggunaan air yang biasanya terbuang pada sistem lain.
Air akan ditampung pada reservoir dan disirkulasikan ulang sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan air. Desain atap rumah kaca ini juga dirancang untuk memiliki selokan di bagian atas bangunan yang berguna untuk mengumpulkan semua air hujan atau embun di pagi hari, yang kemudian mengirimkannya ke reservoir. Dengan curah hujan yang bagus, lahan pertanian dapat menjadi 80% mandiri dari suplai air dari luar. Dengan sistem ini, pertanian hidroponik stroberi NGS dapat menjadi pertanian dengan 0% limbah. Teknologi pertanian NGS juga dapat diaplikasikan di kota terkering sekalipun. Penggunaan sistem sensor memungkinkan kontrol pengendalian iklim atau udara di dalam rumah kaca dapat dilakukan secara otomatis, sehingga dapat membuat hasil panen lebih meningkat, bahkan dapat mengatur waktu panen. Kalian dapat melihat ketika sistem ini bekerja, di mana ketika suhu naik di dalam rumah kaca, ventilasi akan membuka membiarkan udara masuk ke rumah kaca, sehingga dapat mendinginkan suhu di dalamnya. Selain itu, media tanam akan berputar secara berkala. Memastikan setiap tanaman memperoleh perlakuan yang sama baik dari suhu dan intensitas cahaya matahari. Dengan sistem tertutup seperti ini, dapat memberikan kondisi kerja yang jauh lebih baik. Tanaman tidak terkena lingkungan luar, sehingga meminimalisir penyakit yang datang. Dengan sistem ini, petani biasanya menanam stroberi pada awal di musim semi dan berlanjut lebih lama di musim gugur. Pada akhirnya, manfaat besar dari sistem ini adalah lingkungan ramah yang diciptakan. Rumah kaca ini dapat menekan hama dan penyakit, dan juga dapat menarik banyak udara melalui terowongan dan ventilasi. Bagi banyak orang yang memelihara ternak dalam jumlah kecil, mungkin tidak mengalami masalah untuk mendapatkan sumber pakan ternak hijau. Secara tradisional,
peternak biasanya mencari pakan ternak hijau dari rumput-rumput yang tumbuh liar di lapangan ataupun kebun yang tidak terawat. Kegiatan semacam ini cukup untuk memberi pakan ternak dalam jumlah kecil di negara tropis. Namun bagi peternak besar, untuk mendapatkan sumber pakan hijau mungkin dapat menjadi masalah. Terlebih lagi di negara yang mengalami 4 musim, di mana ada waktu-waktu tertentu rumput tidak lagi tumbuh. Kondisi ini menjadi awal pengenalan solusi pakan ternak hidroponik. Teknologi ini memungkinkan sistem penyediaan pakan ternak hijau dengan cara menanam rumput sendiri yang dapat dipanen setiap hari sepanjang tahun. Teknologi ini memungkinkan peternak menyediakan sumber pakan ternak hijau yang cukup untuk budidaya ternak mereka. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi peternakan yang menggunakan teknologi pakan ternak hidroponik. Sumber serat kasar utama yang dibutuhkan hewan ternak kebanyakan berasal dari tanaman yang berwarna hijau. Pakan hijau menjadi penting sebagai faktor penentu produktivitas ternak dan juga dapat meningkatkan hasil susu sapi. Beberapa jenis rumput yang umum dibudidayakan dengan cara ini adalah rumput barley, gandum, lucerne, dan ryegrass. Walau begitu, teknologi ini tidak terbatas pada jenis rumput tersebut. Teknologi pakan ternak hidroponik ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan cara sistem otomatis dengan lingkungan yang terkontrol. Kedua, dengan cara yang hampir sama, namun dengan mesin portable yang memungkinkan untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketiga adalah cara tradisional, di mana setiap orang pada dasarnya dapat mengaplikasikan metode ini dengan peralatan seadanya. Pada produksi pakan ternak hijau yang full otomatis, petani menanam rumput secara vertikal untuk memaksimalkan ruang dan meningkatkan produksi. Dengan metode ini, satu mesin DGS-66 dapat menghasilkan rata-rata 13,6 kuintal pakan hijau setiap hari dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan peternakan. Sistem pakan ternak otomatis ini dimulai dari unit penyimpanan benih untuk memastikan selalu ada pasokan yang cukup di lokasi ini. Di unit penyimpanan seperti ini, petani dapat menyimpan benih yang cukup untuk sekitar 2 bulan. Setiap benih yang baru datang akan disimpan di tempat ini. Kemudian benih-benih ini akan diangkut secara otomatis dari penyimpanan ke dalam mesin pembersih benih. Proses pembersihan benih terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, mesin ini akan menyaring puing-puing kecil seperti batu, biji jenis lain, dan kontaminasi lainnya. Dan di tahap kedua, pembersihan menyaring benih yang kurang optimal seperti benih yang pecah atau rusak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada sumber daya yang diinvestasikan ke dalam benih yang tidak akan bertunas. Walau secara teori mesin pembersih dapat membersihkan benih apapun, tetapi secara SOP menyarankan untuk menggunakan varietas rumput yang telah dikonfirmasi oleh tim ilmuwan tanaman di Hydrogreen untuk menghasilkan hijau segar yang terbaik. Selanjutnya, dari ruang pembersihan benih,
benih ini akan dijatuhkan ke dalam gerobak mixer untuk dicampurkan zat perangsang tumbuh, dan setelah itu benih ditempatkan di sini. Proses ini menjaga benih pada suhu kamar sebelum akhirnya benih mulai berkecambah. Ketika saat untuk penyemaian, benih dipindahkan dari tempat penyimpanan benih yang bersih ke padang rumput vertikal secara otomatis. Benih ini akan digelar dengan kepadatan sama rata di sabuk konveyor yang berjalan hingga semua benih telah diletakkan pada konveyor penyemaian. Benih-benih ini akan dapat dipanen untuk 5 hari ke depan. Selama 5 hari pertumbuhan, benih ini akan terus-menerus disiram. Padang rumput vertikal otomatis menggunakan 95% lebih sedikit air jika dibanding dengan pertanian hijau tradisional di luar ruangan. Sistem irigasi ini menggunakan 2 metode penyiraman. Pertama, sistem dripper yang membantu menjenuhkan benih selama proses perkecambahan. Dan kedua, sistem overhead sprinkler, di mana akan menyiram benih dari atas dengan cara disemprot. Dan hal yang paling menarik dari padang rumput vertikal otomatis adalah kenyataan bahwa sistem mesin ini dapat dioperasikan dengan cara yang paling sederhana, bahkan lebih mudah mengaturnya daripada smartphone. Semua kontrol sistem budidaya pakan vertikal ini ada pada monitor ini. Monitor ini mengontrol dan mengoperasikan semua fungsi faktor lingkungan sesuai dengan panduan tumbuh kembang yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi kontrol pembibitan, panen, penyiraman, dan pencahayaan. Hanya dengan menekan satu tombol akan memberitahu Anda informasi setiap bibit dan level tahap perkembangannya, dan juga kapan pemanenan dapat dilakukan. Setelah 5 hari proses perkembangan, pemanenan dapat dilakukan. Dan pekerja cukup menekan tombol panen, maka sistem akan secara otomatis memulai proses pemanenan. Kegiatan pemanenan dimulai ketika konveyor tempat menyemai mulai berjalan dari tempat pembibitan ke ruang pemanenan. Setelah sampai di ruang pemanenan, rumput akan dipotong dengan water jet sesuai dengan ukuran yang dimasukkan ke dalam komputer. Rumput-rumput ini selanjutnya dibawa ke tempat pengepul dan diangin-anginkan sehingga kandungan airnya berkurang. Baru selanjutnya pakan ternak ini dapat langsung diberikan kepada hewan ternak. Setelah proses pemanenan selesai, sistem secara otomatis mulai menanam kembali pada tingkat awal perkembangan. Dan semua rumput bergeser untuk memenuhi tempat sesuai dengan tingkat level perkembangannya. Hal ini memungkinkan pemanenan dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa putus. Selain menggunakan sistem ruangan pembibitan pakan terintegrasi, budidaya pakan ternak ini juga dilakukan dengan cara manual secara hidroponik melalui tahapan proses yang serupa.
Tomat adalah salah satu jenis sayuran yang paling tinggi tingkat penggunaannya dalam berbagai jenis masakan. Itu kenapa berbagai negara berlomba untuk mengembangbiakan tomat untuk dapat berbuah sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Di Belanda dan Inggris contohnya, pertanian tomat di sini dibudidayakan dengan cara hidroponik dan diletakkan di rumah kaca untuk melindungi tanaman tomat dari dingin yang membeku dan panas yang terlalu terik, sehingga pertanian tomat di Belanda dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini adalah pertanian tomat di kota Kent yang menanam 225 juta tomat setiap tahun. Untuk setiap satu rumah kaca memiliki luas setara dengan 8 lapangan sepak bola. Mari kita kunjungi pertanian tomat hidroponik di rumah kaca di Belanda dan melihat tahapan proses pembuatannya. Tanaman tomat dapat tumbuh sangat baik di iklim yang terkendali dan tidak dapat mentoleransi panas atau dingin yang ekstrem. Sehingga rumah kaca ini dibangun untuk menjaga suhu selalu berada pada kisaran 25 derajat Celcius pada siang hari dan 18 derajat Celcius di malam hari. Media tanam yang digunakan tidak menggunakan tanah, melainkan busa rock wool atau spon. Walau begitu, metode ini memiliki produktivitas buah yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh kota. Sehingga tidak mengherankan apabila teknik ini diakui sebagai standar pertanian organik di Eropa. Proses ini bermula dari ketika tanaman-tanaman tomat ini telah melewati masa produksinya dan telah selesai dipanen dengan sempurna. Selanjutnya, para pekerja akan melepas tali-tali penyangga dan memotong batang tomat dari media tanam. Kemudian, pekerja akan menarik tanaman tomat ini untuk memasuki mesin penghancur, di mana tanaman tomat ini akan dipotong menjadi sangat lembut. Kemudian dibuang pada bak sampah organik. Selanjutnya, para pekerja melepas peralatan penopang kehidupan tanaman tomat, mulai dari selang dripper hingga media tanam seperti busa rock wool. Para pekerja akan mengumpulkan dan menyingkirkannya keluar gedung untuk persiapan media tanam yang baru. Sebelum media tanam baru dibawa masuk, ruang akan dibersihkan dengan air dan mensterilkannya dari kemungkinan penyakit dari tanaman terdahulu. Kemudian pekerja mengambil stok media tanam dari gudang ke rumah kaca dan disambut beberapa pekerja yang bertugas untuk menata plat busa rock wool untuk diletakkan di atas bilah penopang. Tanaman tomat baru ini akan tumbuh di atasnya.
Kemudian diikuti pemasangan selang-selang dripper ke dalam busa yang digunakan untuk memompa nutrisi ke dalamnya. Pada kondisi ini, rumah kaca siap untuk menerima bibit tanaman tomat yang baru. Perlu kamu tahu, pertanian tomat hidroponik seperti ini biasanya membeli bibit tomat dari pertanian lain dan tidak membudidayakannya sendiri. Bibit tomat yang baru datang ini biasanya berumur sekitar 4 minggu. Sekali proses penanaman seperti ini, petani memerlukan sekitar 250.000 bibit tomat. Setelah bibit ini berada di rumah kaca ini, pekerja akan segera mendistribusikannya dan menempatkan setiap bibit tomat ini pada tempatnya. Balok dengan tanaman tomat muda ini akan ditransplantasikan ke dalam lempengan atau busa rockwool. Akar tanaman tomat akan tumbuh dan menembus lempengan dan menyerap nutrisi dari sini. Batang tomat diorientasikan untuk berkembang secara vertikal. Sistem nutrisi diatur oleh komputer. Suhu yang disarankan untuk memproduksi tomat adalah 25 derajat Celcius di siang hari dan 8 derajat Celcius di malam hari. Kemudian pada proses perawatannya, para pekerja akan menggantung batang tomat serta memangkas beberapa dahan yang kurang baik. Sehingga tanaman akan berfokus memberikan nutrisi pada dahan premier yang akan menghasilkan bunga. Selanjutnya, setelah tanaman mulai berbunga, para pekerja akan memberi tanda dan menggantung dahan-dahan yang sudah mengeluarkan bunga. Kemudian, untuk memaksimalkan produktivitas tanaman tomat ini, pekerja akan membawa lebah madu ternak untuk membantu proses penyerbukan di dalam rumah kaca. Setelah penyerbukan berhasil dan bunga-bunga telah menjadi bakal buah, selanjutnya pekerja menyingkirkan bunga yang paling terakhir mekar. Kemudian kegiatan diakhiri dengan dilakukan pemangkasan di beberapa batang daun sesuai dengan kriteria. Nutrisi yang digunakan di rumah kaca ini salah satunya adalah memberikan Krista MKP, di mana Krista MKP merupakan pupuk fosfor dan potasium yang cocok diaplikasikan pada hampir seluruh tanaman hortikultura. MKP berbentuk kristal di mana sangat cepat larut pada air. Kemudian nutrisi ini akan disalurkan lewat selang-selang yang sudah terpasang. Akhirnya sampai pada proses pemanenan. Sejatinya, proses pemanenan ini akan berlangsung cukup lama karena buah tomat tidak akan masak secara bersamaan. Sehingga pekerja akan memanen tomat yang benar-benar sudah masak atau semua buahnya sudah berwarna merah. Semua tomat harus dipanen dengan tangan karena mereka lembut dan mudah memar. Pemetik bergerak di sepanjang tanaman merambat dengan troli dan menempatkan tomat ke dalam peti. Perlu kamu tahu, pertanian ini dapat menghasilkan 2,5 juta tomat matang setiap minggunya. Setelah tomat dipetik, hasil panen ini akan dibawa oleh traktor mini tanpa pengemudi.
Mereka kemudian dibawa untuk ditimbang, selanjutnya mereka diperiksa kualitas dan kemasan di ruang produksi. Pada ruang produksi atau pengemasan, beberapa pekerja bersiap pada posisinya. Buah tomat ini akan melewati penimbangan, penyortiran, dan berakhir pada pengemasan. Dengan adanya proses penyortiran, sehingga buah tomat ini akan memiliki dua produk yang berbeda, sesuai dengan grade-nya. Sebelum dimuat ke truk berpendingin dan dibawa ke toko-toko swalayan di Belanda, proses tomat ini hanya membutuhkan 3 hari dari memetik tomat sebelum akhirnya siap untuk dibeli dan dinikmati customer. Masih ingat dengan perkebunan bunga tulip di Belanda ini, di mana jutaan kepala bunga tulip dipotong dengan mesin traktor pemotong khusus? Jika kamu telah menonton video rekayasa teknologi sebelumnya, pasti tahu jawabannya. Kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kamu berkunjung di perkebunan bunga tulip dalam rumah kaca di Belanda. Bunga tulip di Eropa memiliki peran yang sangat berharga untuk acara-acara resmi. Orang-orang menggunakan bunga ini dalam skala besar untuk berkebun, hadiah, dekorasi, dan hiasan pernikahan. Dimanapun digunakan, bunga tulip menambah keindahan dan ketenangan. Selain itu, bunga tulip juga memiliki banyak sekali varian warna untuk semakin melengkapi kebutuhan acara tertentu. Lalu, bagaimana bunga tulip ini diproduksi? Kebanyakan bunga tulip yang beredar di toko-toko bunga dan berakhir di acara-acara tertentu dihasilkan dari cara hidroponik dari rumah-rumah kaca. Cara ini dapat menghasilkan ribuan bunga tulip dalam sehari dan juga menghasilkan bunga tulip yang lebih segar dan aman dari kontaminasi serta lebih menghemat biaya produksi. Awal perjalanan bunga tulip ini dimulai dari umbi bunga tulip masuk ke pabrik. Umbi-umbi bunga tulip akan ditata dan dimasukkan ke wadah pintray bulbous, yang kemudian pintray ini akan berjalan melalui conveyor. Dan masuk ke ruangan pendingin dengan suhu 40 derajat Fahrenheit selama 2 hingga 3 minggu.
Dalam ruangan pendingin ini, umbi bunga tulip disuplai air dengan tambahan kalsium nitrat. Setelah 2 hingga 3 minggu, umbi-umbi ini sudah mengeluarkan akar serabut dengan tunas mulai keluar. Yang artinya, umbi-umbi ini siap menuju ke tahap selanjutnya. Komputer akan secara otomatis membawa pin tray berisi ratusan umbi tulip ini untuk keluar melalui conveyor menuju area rumah kaca. Umbi ini akan menghabiskan sekitar 18 hari di rumah kaca sebelum akhirnya kuncup bunga tulip mulai terlihat. Setelah 18 hari, bunga tulip yang mulai terlihat menampakkan kelopak bunganya akan dibawa memasuki ruang produksi. Pada ruang produksi, bunga-bunga tulip ini akan dipilih oleh pekerja untuk mengambil tanaman bunga tulip yang siap untuk dikemas. Dilihat dari kesempurnaan kelopak bunga ini. Bunga-bunga tulip yang dipilih ini akan berjalan melalui conveyor dan menuju mesin pemotong yang akan memisahkan akar dan umbi dengan tangkai bunga tulip. Setelah terpotong, tangkai-tangkai bunga tulip ini akan memasuki mesin pemindah X-ray. Yang akan mengecek kontaminasi pada bunga dan tingkat kemekaran bunga yang selanjutnya akan dikategorikan dan dikumpulkan berdasarkan kriteria tersebut. Kemudian masuk ke mesin penyortir yang akan mengelompokkan dan juga menyatukan perikatan, di mana setiap ikatan terdiri dari 8 tangkai bunga tulip. Setelah diikat oleh mesin otomatis, bunga ini akan dikemas dengan selembar kertas. Dan kemudian menambahkan barcode yang akhirnya masuk ke kotak pengemasan. Dari sinilah, bunga tulip akan didistribusikan ke Belanda dan seluruh negara Eropa yang berakhir di toko-toko bunga di Eropa.
Di Belanda dan negara Eropa lainnya, pertanian tanaman semusim seperti sayur-sayuran biasanya dikembangkan dengan metode pertanian rumah kaca atau greenhouse. Alasan utama penggunaan greenhouse ini adalah sebagai upaya menghadapi kondisi 4 musim, di mana cuaca panas dan dingin yang ekstrim dapat membuat tanaman sayuran layu bahkan mati, sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Dengan pertanian greenhouse, petani memungkinkan untuk mengatur suhu udara pada tanaman sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika musim dingin di luar greenhouse, petani akan mengalirkan udara hangat ke dalam rumah kaca. Sebaliknya, ketika di musim panas, petani akan membatasi intensitas matahari. Dengan metode ini, memberikan kesempatan petani sayuran di Eropa dapat bertani sepanjang tahun. Pertanian greenhouse juga sering mengkombinasikannya dengan cara hidroponik. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian timun di Belanda dengan metode greenhouse dan hidroponik. Selain keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, kombinasi pertanian greenhouse dan hidroponik memiliki keuntungan lain, yaitu dapat melindungi tanaman dari terpaan langsung air hujan pada tanaman dan media tanam. Perlu kalian tahu, terpaan langsung air hujan pada daun dapat menimbulkan masalah, seperti pembusukan pada daun dan batang tanaman. Selain itu, air hujan juga menyuburkan cendawan, lumut, dan tanaman pengganggu lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah air hujan yang masuk ke dalam instalasi hidroponik akan mengurangi konsentrasi nutrisi yang telah ditentukan dalam air tandon sebagai media tanam. Itu mengapa mengkombinasikan kedua metode ini akan memaksimalkan hasil pertanian. Proses pertanian mentimun ini bermula dari ketika tanaman-tanaman mentimun ini telah melewati masa produksinya dan berhenti berbuah. Selanjutnya, para pekerja akan melepas tali-tali penyangga dan memotong batang timun dari media tanam. Kemudian, pekerja akan menarik tanaman timun ini untuk memasuki mesin penghancur, di mana tanaman timun ini akan dipotong menjadi sangat lembut. Kemudian dibuang pada bak sampah organik. Dan rumah kaca siap untuk menerima tanaman baru. Rotasi tanaman seperti ini terjadi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Semua tanaman dicabut dan semua peralatan penopang kehidupan akan diganti baru untuk tanaman berikutnya. Pekerjaan berat ini dilakukan dengan kecepatan tinggi. Setelah semua bersih, pekerja akan mulai memasang peralatan penopang kehidupan tanaman mentimun. Pekerja akan mulai menata plat busa rock wool di atas bilah penopang, yang selanjutnya tanaman mentimun akan tumbuh di atasnya. Kemudian, selang-selang dripper dimasukkan ke dalam busa yang digunakan untuk memompa nutrisi ke dalamnya. Akhirnya, bibit timun ditempatkan di atasnya. Kegiatan semacam ini harus dilakukan penuh dengan hati-hati. Selama proses awal pertumbuhan ini, pekerja diwajibkan memakai pakaian yang bersih dan dilarang untuk berpindah dari satu area greenhouse ke ruang greenhouse lainnya dengan pakaian yang sama. Karena hal ini dapat beresiko menyebarkan penyakit tanaman. Pekerja juga harus selalu mendesinfeksi tangan dan sepatu sebelum memasuki rumah kaca.
Tanaman mentimun akan tumbuh ke atas mengikuti tali. Tali ini digantung pada kawat yang tersambung ke bagian atas rumah kaca. Tali ini diikat ke tanaman mentimun segera setelah peralatan penopang kehidupan mentimun dipasang. Pekerja akan menyediakan satu tali untuk setiap tanaman. Proses pemasangan tali ini dilakukan 2 kali. Yaitu ketika tanaman masih pendek, pekerja dapat memasangnya sambil berjalan. Sementara itu, jika tanaman sudah menjalar lebih tinggi berada di atas tikar substrat, maka pekerja akan duduk di kereta dan berjalan di sekitar rumah kaca dan mengikatnya dengan tali utama, baik secara manual maupun menggunakan staples. Pekerja harus memastikan bahwa tanaman tumbuh ke atas dengan benar, sehingga tali harus selalu diputar di sekitar tanaman. Pekerja akan selalu mengecek ikatan hingga tanaman berkembang sampai ke kawat tanaman. Ketika penanaman mentimun dilakukan pada musim dingin antara bulan Desember hingga Maret, pekerja akan menjaga udara pada suhu ideal dengan cara membakar kayu pada mesin penghangat yang kemudian disalurkan ke seluruh area rumah kaca. Bahan bakar ini dihasilkan dari kayu-kayu bekas palet dan juga batang tanaman dari tanaman sebelumnya. Setelah tanaman berkembang hingga kawat di bagian atas dan tanaman sudah sampai akhir pertumbuhan dan mendekati musim bunga, pekerja akan memotong tunas baru yang tumbuh di samping. Hal ini bertujuan untuk tanaman memfokuskan nutrisi dan energinya untuk dialirkan ke kepala tanaman dan bakal buah. Pemotongan ini dilakukan hingga akhir periode pertumbuhan. Pemangkasan ini dilakukan baik di bagian bawah dan atas tanaman mentimun. Sementara itu, untuk menghadapi serangan hama, pekerja di sini akan menggunakan serangga baik yang akan memakan serangga lain yang merugikan tanaman. Kegiatan ini dilakukan oleh tim biologi yang akan memantau perkembangan serangan hama dan menentukan kapan dan seberapa banyak mereka akan melepaskan serangga baik ini. Kesuksesan pengendalian hama dengan serangga sangat tergantung pada perhitungan yang tepat. Setelah 20 hari pertama dan bunga-bunga sudah diserbuki, bakal buah pertama akan mulai muncul. Namun pekerja akan membuang buah-buah pada periode awal pertumbuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman terus tumbuh panjang dan menghasilkan jumlah mentimun yang diinginkan di kemudian hari. Pekerjaan ini dilakukan beberapa kali untuk setiap periode pertumbuhan. Selain buah, daun yang terlalu lebar juga akan dipotong. Hal ini karena daun yang terlalu banyak dan padat mencegah buah baru dari mendapatkan cahaya matahari. Proses pemanenan pada daun yang terlalu lebat juga akan lebih sulit. Mentimun pertama siap dipanen pada 3-4 minggu setelah tanam. Pemanenan ini akan berlanjut sampai akhir masa tanam. Pekerja akan berjalan melewati barisan tanaman mentimun dari belakang gerobak panen. Untuk menentukan apakah mentimun siap dipanen, pekerja akan memeriksa beratnya dengan cermat. Berat mentimun dewasa antara 350 dan 400 gram. Setelah diverifikasi, pekerja akan memotong mentimun dari tanaman dengan pisau. Kemudian pekerja masukkan buah ke dalam peti atau wadah di kereta pemanen. Selanjutnya, kereta pemanen timun ini akan mengangkut hasil panen ke gudang.
di mana mentimun ini akan disortir dan dikemas dalam kotak yang kemudian timun-timun ini akan dikirim ke pelanggan. Proses ini dimulai di mana ketika mentimun dari gudang diletakkan pada konveyor berjalan menuju ruang penyortiran. Di sini beberapa pekerja akan memeriksa kualitas dan menyingkirkan mentimun yang bengkok dan rusak. Kemudian pekerja akan menatanya pada kotak kardus. Selanjutnya, kotak yang sudah penuh akan dibawa ke ruangan lain. Dalam proses ini, penting bagi pekerja untuk menggunakan hairnet dan melepas perhiasan metal untuk menjaga kebersihan pada ruang produksi. Di musim panen, ruang produksi ini dapat memproses 120.000 lusin mentimun. Mesin dapat membungkus 1.600 lusin timun dalam 1 jam. Pengemasan timun dapat dilakukan per satuan maupun per box sesuai dengan target pemasaran.